kita saat teduh dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita saat teduh di rumah masing-masing. Nah adik-adik, kita mau muji-muliakan nama Tuhan dengan lagu pertama kita dengan judul Kau Temanku, Ku Temanmu. Siap Pak Diki? Siap dong. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Boleh saja tepuk tangan ya. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali kau temanku.
memuji nama Tuhan. Sekarang kita memulai ibadah kita dengan doa. Kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu boleh dalam keadaan baik, keadaan sehat, berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji muliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami, biar kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, dan juga adik-adik boleh mengikuti jalannya ibadah dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu lagu pujian dengan judul Firman Tuhan Ku Dengar. Oke, sekarang adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, coba mana Alkitabnya disiapkan? Sudah diambil Alkitabnya? Oke, kalau sudah diambil, sekarang adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami bisa beribadah sekolah minggu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau berbicara kepada kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang berikan kami kemampuan untuk bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya segala sesuatunya boleh berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sekarang ayo diambil Alkitabnya. Kita buka firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Berasal dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Dari Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Cuma 3 ayat ya. Sudah kebuka semuanya? Oke, kalau sudah kebuka, kita mau baca bersama-sama adik-adik. Jadi adik-adik baca di rumah, bacanya nggak usah dalam hati ya, bacakan saja bersama-sama. Kakak juga bacakan dari sini, kita bacakan bersama-sama. Oke, kita baca dari judul perikopnya ya. 1, 2 ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus,
dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang hari Kamis lalu ikut ibadah sekolah minggu online? Siapa? Ayo, sekolah minggu kan? Nah, adik-adik masih ingat nggak? Kenapa sih kok kita sekolah minggu hari Kamis? Kemarin itu loh, berapa hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu ya? Nah, itu kenapa ya kita sekolah minggu? Siapa yang tahu? Betul sekali. Kita sekolah minggu karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah dia mati di kayu salib, lalu bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga adik-adik. Sama seperti apa yang sudah dikatakan Allah Bapa pada zaman dahulu kan, bahwa akan ada seorang penolong yang akan menyelamatkan umat manusia, tapi dia harus kembali lagi ke surga. Kenapa Tuhan Yesus kembali ke surga adik-adik? Siapa yang tahu? Biasanya adik-adik kelas besar tahu nih kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Betul, Tuhan Yesus mau mempersiapkan tempat buat kita semua, karena nanti kelak kita akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga, ya kan? Ada lagunya ya. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga itu, sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu sangat sedih. Kenapa sedih? Karena dia merasa ditinggal oleh penolongnya. Mereka merasa tidak ada lagi penolong mereka di dunia, tidak ada lagi temannya mereka karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus naik ke surga itu mau mempersiapkan tempat untuk kita semua, ya kan? Padahal Tuhan Yesus sebenarnya tetap menyertai melalui Roh Kudus. Nah, nanti kita akan merayakannya atau memperingatinya dengan hari yang disebut dengan Pentakosta, ya kan? Turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu tetap merasa ketakutan, bersedih, tetapi Tuhan Yesus berpesan. Kata Tuhan Yesus begini, kalian harus kembali ke Yerusalem, pulanglah bersama-sama, tinggal bersama-sama, hiduplah yang rukun, sampai nanti Roh Kudus akan turun untuk menyertai kalian selama-lamanya di dunia ini. Gitu. Nah, lalu murid-murid Tuhan Yesus itu mengikuti perintahnya Tuhan Yesus. Mereka walaupun dalam ketakutan, mereka bersedih karena Tuhan Yesus tidak lagi sama-sama dengan mereka. Mereka pulang ke rumahnya, lalu mereka hidup bersama-sama. Nah, mereka saling berbagi, mereka hidup dengan rukun, saling peduli satu sama lain. Nah, mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang selama ini masih suka tidak peduli dengan keluarganya, dengan mama, dengan papa, dengan kakak, dengan adik? Contohnya nih, misalnya masih suka main game aja, padahal mamanya lagi sibuk masak di dapur. Atau masih suka main sendiri aja, padahal adiknya lagi nangis tuh, nggak ada temennya, nggak ada yang nemenin. Udah biarin aja aku main sendiri gitu. Masih ada nggak yang begitu? Nah, kalau masih ada yang begitu, mulai hari ini adik-adik harus mau berubah. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dulunya mereka tidak semua hidup rukun, tapi saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, mereka akhirnya hidup bersama-sama. Mereka hidup rukun, mau saling berbagi, mau saling mempedulikan. Jadi mulai hari ini adik-adik harus mau seperti murid-murid Tuhan Yesus, berubah, saling mempedulikan satu sama lain, lalu saling berbagi dengan kakak, dengan adik gitu ya. Nah, terus saling membantu, nurut sama mama dan papa gitu, ya kan? Sama seperti perintah atau khotbah yang kita dengarkan hari Kamis lalu. Apa yang dikatakan kakak Uti? Katanya kita harus menjadi saksi bagi dunia ini. Nah, menjadi saksi itu tidak hanya melalui perkataan, tapi dari perbuatan. Perbuatannya apa? Itu hidupnya rukun, nggak boleh suka berantem, harus saling berbagi dengan kakak, dengan adik, dengan teman, dengan mama, papa, saling peduli ya.
Kalau mama papanya lagi kesulitan dibantu, kakaknya lagi kesulitan dibantu, adiknya lagi kesulitan juga dibantu, ya. Itu menunjukkan anak-anak Tuhan Yesus yang taat, ya. Jadi orang-orang nanti kalau lihat anak-anak Tuhan Yesus itu rukun-rukun, nanti mereka akan bilang, ih, anak-anaknya Tuhan Yesus, orang-orang Kristen itu hidupnya rukun-rukun ya. Nah, itu secara tidak langsung adik-adik sudah menjadi saksi buat dunia ini. Oke? Mau ya seperti murid-murid Tuhan Yesus ya, hidupnya rukun? Oke deh adik-adik, kalau mau, kakak mau lihat nanti perubahan adik-adik semua ketika kita sudah semua berkumpul, bisa di gereja lagi ya, bisa datang ke gereja lagi. Kakak mau lihat kalau adik-adik semua hidup rukun, saling mengasihi satu sama lain. Oke deh adik-adik, sampai di situ firman Tuhan untuk adik-adik pada hari ini. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang saling berbagi, yang hidup dengan rukun, yang taat sama perintah mama dan papa, terlebih perintah Tuhan Yesus. Ingatkan kami Tuhan Yesus untuk tidak lagi hidup di masa lalu, hidup dengan cara kami yang dulu. Biarlah kami boleh saling memperdulikan satu sama lain mulai dari hari ini. Kami saling peduli dengan kakak, dengan adik, dengan mama dan papa, juga selalu hidup rukun. Bimbing kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Sudah mendengarkan dengan baik pasti kan? Yo, siapa tadi yang menyampaikan firman Tuhan? Ingat gak masih? Siapa yo? Siapa Miki? Kak Kakak nih. Nia. Tadi Kak Nia cerita pokoknya kita harus hidup rukun. Kita tidak boleh takut lagi walaupun Tuhan sudah naik ke surga, tetapi Tuhan tetap menjaga kita melalui Roh Kudus yang turun ke bumi untuk menjaga kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Met Met Awon sambil mengumpulkan persembahan. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, kita akan menutup ibadah minggu kita sekolah minggu HKBP-TP. Mari Amang ajak anak-anak kami untuk sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Gimana tadi ibadahnya? Semua ngikutin dengan baik? Bagus. Nah sekarang Kak Putri punya pengumuman buat adik-adik. Dengerin baik-baik ya.
Kalau perlu, ajak mama dan papanya untuk dengarkan pengumuman dari Kak Putri. Oke? Yuk, ajak mama papa. Sudah? Nah, sekarang dengerin ya pengumuman dari Kak Putri. Jadi, dalam waktu dekat kita akan mengadakan pesta Parheheon. Apa adik-adik? Pesta Parheheon. Siapa yang udah rindu mau Parheheon? Ya, Kak Putri juga rindu. Tahun lalu kita nggak Parheheon ya adik-adik. Oke deh, kalau gitu tahun ini kita akan adakan Parheheon. Nah, nanti isinya ada apa aja ya Parheheonnya? Nah, Kak Putri mau kasih tahu nih. Yang pertama, adik-adik nanti akan mengadakan talent show. Wah, talent show apa tuh Kak Putri? Talent show itu nanti adik-adik menunjukkan talent adik-adik, kemampuan adik-adik. Salah satunya adik-adik boleh videokan. Nah, gimana tuh Kak Putri caranya? Jadi misalnya adik-adik punya talent bisa bernyanyi, bisa bercerita, menari, atau membantu mama memasak. Banyak sekali talentnya. Nah, kalau adik-adik punya salah satunya, adik-adik boleh videoin atau menggambar. Menggambar juga boleh loh adik-adik. Siapa yang bisa mewarnai dengan rapi, menggambar dengan cantik dan bagus, boleh difoto. Jadi nanti adik-adik boleh kirim melalui video atau foto. Nah, kirimnya kemana Kak? Kirimnya ke nomor di bawah ini. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Kirim ke nomor ini, yaitu nomornya Abang Sakti. Jadi jangan kirim ke nomor yang lain ya, kirimnya ke nomor ini. Nah adik-adik, perlu diingat bahwa talent show ini bukan lomba. Jadi kakak dan abang sekolah minggu semuanya mau lihat talentnya adik-adik, bakatnya adik-adik yang sudah dikaruniakan Tuhan. Jadi adik-adik boleh videokan atau boleh foto dan kirim ke nomor yang ini. Oke? Oke, Kak Putri, kirimnya sampai kapan nih Kak Putri? Nah, untuk pengiriman video atau fotonya boleh dilakukan mulai dari tanggal 16 Mei sampai 30 Mei 2021. Jadi kakak dan abang tunggu video atau foto adik-adik dari tanggal 16 Mei sampai 30 Mei. Oke adik-adik? Oke. Nah adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh mama papa tanya ke kakak abang sekolah minggu atau melalui grup di grup orang tua sekolah minggu ya. Oke adik-adik, sampai bertemu di ibadah berikutnya. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light.